بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد إخواني وأخواتي في الله رحمكم الله. Kita mulai pembahasan pada kesempatan hari ini di sesi pertama ini dengan membahas tema yang berjudul wujubul ikhlas lillahi fi dzabhi, kewajiban ikhlas kepada Allah dalam menyembelih. Pembahasan ini diambil dari kitab Syekh Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahumullah ta'ala dalam kitab beliau berjudul Durus Aqadiyyah Mustafadah Minal Hajj, Durusun Aqadiyyatun Mustafadatun Minal Hajj, beberapa pelajaran akidah yang terambil dari ibadah haji. Nah, pada pembahasan ke-10 beliau membahas tentang kewajiban ikhlas ketika jamaah haji menyembelih hadiyu mereka, atau kewajiban ikhlas bagi kaum muslimin yang berkorban. Mereka wajib mengikhlaskan ibadah korbannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayyuhal hudurul kiram rahimakumullah, sesungguhnya di antara hari yang agung dalam setahun adalah Yaumun Nahri, hari Nahr, hari penyembelihan, hari korban, yaitu al-Yaumul Ashir min Dzulhijjah, hari ke-10 dari bulan Dzulhijjah, Yaumu Idul Adha al-Mubarak, yaitu hari Idul Adha yang penuh dengan keberkahan. Dinamakan dengan Yaumun Nahri lianna al-muslimina yataqarrabuna fi ila Allah bi nahri bahimatil an'am. Disebut hari penyembelihan karena kaum muslimin bertaqarrab kepada Allah, beribadah kepada Allah pada hari itu dengan menyembelih hewan-hewan ternak mereka yang jenisnya ada 3, disebut bahimatul an'am, yaitu unta, sapi, dan kambing. Ayam masuk enggak? Lah. Kelinci? Enggak juga. Fal-hujjat fi hadzal yawm yanharuna hadayahum. Pada tanggal 10 itu juga, atau pada tanggal 10, jamaah haji akan menahar atau menyembelih hadyu mereka, ya. Menyembelih hewan ternak yang mereka beli karena mereka misalnya berhaji secara tamattu', ya. Umroh dahulu kemudian berhaji. Maka jamaah haji menyembelih hadyu mereka ini. Bukan pelanggaran, bukan sanksi, tapi merupakan bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menyembelih hadyu istilahnya, karena bisa melakukan umrah dan haji dalam satu perjalanan. Wal muslimuna fi syatta biqa'il ardi yanharuna dhahayahum. Sementara kaum muslimin di seluruh penjuru bumi, mereka melakukan yang namanya menyembelih hewan-hewan kurban mereka. Jamaah haji menyembelih hadyu, kaum muslimin menyembelih hewan korban. Nah, mereka ini ikhwan akhwati fillah rahimakumullah ta'ala beribadah kepada Allah, tatakar kepada Allah dengan cara menyembelih korban, mengalirkan darah hewan-hewan yang mereka sembelih. Ini yang dimaksud dengan ibadah dengan menyembelih. Tidak seperti orang yang
kerjaannya memang menyembelih hewan ternak. Memang mereka harus menyebut nama Allah dalam menyembelih hewan-hewan sembelihan mereka, sapi atau kambing atau kerbau. Tapi mereka tujuannya ketika menyembelih itu untuk dijual atau mungkin untuk dimakan sendiri. Nah, sementara jamaah haji atau kaum muslimin yang berkorban itu mereka beribadah kepada Allah dengan mengalirkan darah-darah dari hewan ternak yang mereka sembelih. Nah, ingat kembali pelajaran usul salasa. Bedakan antara ini dan itu ya. Antara orang yang menyembelih kambing karena jualan, walaupun harus menyebut nama Allah, dengan orang yang beribadah kepada Allah dengan menyembelih korban atau hadiyu bagi orang yang haji. Beda apa tidak? Bedakan ini, tolong dibedakan. Karena dua hal ini berbeda. Walaupun semuanya harus menyebut nama Allah saat menyembelih hewan-hewan ternak mereka itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu at-taqwa minkum." Kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Sekali-kali daging-daging kurban atau darah-darahnya tidak sampai kepada Allah. Walakin yanalu taqwa minkum, yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan dari kalian. Kadzalika sakhkharaha, demikian Allah menundukkan binatang-binatang ternak itu sehingga mudah digunakan, dimanfaatkan. Tujuannya litukabbirullah, dimanfaatkan untuk ibadah. Tujuannya untuk litukabbirullah, agar kalian mengagungkan Allah. Berdzikrullah untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala atas apa yang sudah Allah berikan kepada kalian berupa hidayah. Atas hidayah yang sudah Allah berikan. Wa basyiril muhsinin, dan berilah kabar orang-orang yang muhsinin, yang telah berbuat baik. Syekh Abdul Razak mengatakan, maksudnya adalah bahwa saat orang menyembelih bukan sekedar menyembelih saja yang dituju, menyembelih selesai tidak. Tetapi Allah mensyariatkan nahar atau penyembelihan kurban atau hadiyu itu agar kalian mengagungkan nama Allah saat menyembelihnya. Itu kabirullah, agar kalian mengagungkan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'innahul khaliqur razik, karena dialah Allah yang menciptakan dan yang memberi rezeki. La annahu yanalu syai'un min luhumiha wa la dima'uha, bukan karena ada sesuatu yang sampai kepada Allah, baik itu daging atau darahnya. Fa'innahu huwal ghaniyyu 'amma siwa, sungguh Allah itu Maha Kaya, tidak butuh apapun. Walakin yanalu taqwa minkum, tapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan kalian, gitu, ikhlasnya kalian dalam berkorban. Harapan kalian untuk mendapatkan pahala kepada Allah dengan korban. Niat kalian yang baik, itulah yang sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hendaknya ketika orang berkorban memperhatikan niat-niat kenapa dia berkorban ya. Bukan untuk pamer, bukan karena mencari suara untuk dipuji atau yang lain. Tapi dalam rangka beribadah kepada Allah, dia ikhlas, mengharap pahala, niatnya baik, dan dalam rangka menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa fi hadha a'zamu hassin wa targhib 'ala al-ikhlas fi an-nahri. Maka dalam ayat ini ada seruan yang paling agung, ajakan paling agung supaya kalau orang mau menyembelih korban hendaknya itu ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tidaklah menerima amalan kecuali yang
ikhlas. Kaidah penting yang berlaku dalam agama kita. Allah tidak menerima ibadah kecuali yang dilakukan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ta'ala qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, katakanlah sungguh salatku, di surah Al-An'am 162 ya. Katakanlah bahwa salatku, nusukku, sembelihanku, hidup dan matiku itu untuk Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Ingat kembali kata Rabbul Alamin ya. Tiga kata atau tiga makna tercakup dalam kata Rabbul Alamin, pencipta, pemilik alam semesta dan pengatur alam semesta. Nah, kemudian Syekh Abdul Razak Al-Badr ya, mengutip perkataan Imam Ibnu Katsir dalam menerangkan makna qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, artinya Allah itu memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang diperintahkan? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul, katakan kepada siapa? Al-musyrikin. Katakan kepada orang musyrikin yang menyembah selain Allah, yang mempersekutukan sesuatu bersama Allah, yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Katakan kepada mereka bahwa beliau itu berbeda dengan mereka. Menyelisihi mereka, enggak sama dengan mereka. Salatku, sembelihanku, hidup matiku karena Allah atau untuk Allah Ta'ala. Beda dengan kalian. Dan kalian ibadahnya kepada berhala-berhala, sembelihannya untuk berhala-berhala. Fa inna salatahu lillah, sesungguhnya salat beliau sallallahu alaihi wasallam untuk Allah, wa nusukahu ala ismihi, dan sembelihan beliau dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, la syarikalak. Wa hadza ka qauli ta'ala, dan ini seperti firman Allah Subhanahu wa taala, fasholli li rabbika wanhar. Maka salatlah untuk Rabbmu dan menyembelihlah untuk Rabbmu. Artinya akhlis lahu salataka wa dhabihiyataka. Murnikan salat dan sembelihanmu bagi Allah Subhanahu wa taala. Fa innal musyrikin, sesungguhnya orang-orang musyrikin, mereka ini dahulu menyembah patung. Mereka dahulu yadbahuna laha, dan juga menyembelih untuk patung-patung tersebut ya. Berkorbannya untuk patung. Patungnya diberi sesaji. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bersikap berbeda dengan mereka. Untuk berpaling dari apa yang mereka lakukan. Juga memerintahkan beliau untuk menuju kepada Allah dengan ikhlas, dengan niat dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada larangan, kalau ada perintah untuk kamu harus berbeda, kita semua harus berbeda dengan kaum musyrikin. Juga ada perintah agar kita mengarahkan hati kita, niat kita, tujuan kita, dan ikhlas kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Mujahidun fi qawlihi inna salati wa nusuki. Imam Mujahid rahimahullah, salah seorang tafsir dari generasi tabi'in, berkata tentang firman Allah, inna salati wa nusuki, sungguh salatku. Salat jelas artinya. Wa nusuki, apakah makna nusuk? Apa arti nusuk? Kata beliau, an-nusuku dzabhu fil haji wal umrah, yaitu menyembelih dalam haji dan umrah. Di mana nusuki, penyembelihanku yang dilakukan jamaah haji. Dari Sa'id bin Jubair rahimahullah, wa nusuki artinya dzabhi. Nusuk itu artinya sembelihanku. Demikian dikatakan juga as-suddi dan ad-dhahhak. Jadi ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah,
zabh atau menyembelih hewan kurban itu ibadah yang besar yang dilakukan kaum muslimin kepada Rabb mereka, Allah Subhanahu wa taala. Fala yajuzu sarfu hadhihi ibadah li ghairillah, maka tidak boleh memalingkan ibadah ini kepada selain Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana ibadah apapun tidak boleh diarahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Di pesan yang sudah jelas dari materi ini, orang ketika beribadah dengan menyembelih kurban atau jemaah haji menyembelih hadyu, dia niatnya karena Allah, ingin beribadah kepada Allah, mengikhlaskan niat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk yang lain-lain. Demikian juga orang yang berkorban, ya. Niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, karena inilah kewajiban kita dalam beribadah dengan seluruh jenis ibadah. Wallahu taala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.